Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita datang kepadanya, kita menyembah Allah kita, karena kasih setianya besar di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu terkasih, mari sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita datang kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu. Jika saat ini kami datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu, kiranya Engkau hadir di dalam setiap hati kami. Roh Kudus boleh datang kepada kami, agar kami dapat menyerahkan hidup kami di dalam Engkau. Kami mengucap syukur atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang sungguh baik. Kami mengucap syukur jika saat ini kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Tuhan pimpin dan sertai ibadah kami saat ini. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini Tuhan Allah kita sangat rindu kita lebih dekat kepadanya. Dan kita terus ada di dalam kasih-Nya. Karena sejatinya hidup kita bagaikan bejana yang siap dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai apa yang kita mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita pujikan bagaikan bejana.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah tengah minggu kita pada minggu hari ini kita dasarkan pada kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16 yang demikian bunyinya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan. Mari kita mohon Roh Kudus untuk memimpin kita dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu sampai saat ini, bahwa Tuhan sudah memberkati kami dengan cukup, sehingga kami memuji-muji Tuhan pada saat ini. Pada saat ini juga kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dan pada minggu ini, tema yang kita renungkan adalah berubahlah budimu. Renungan pada tengah minggu ini berdasarkan kitab 1 Timotius tadi, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius demikian. Saya baca kembali ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita semua tahu bahwa pada hari-hari ini penderita COVID-19 masih saja ada, bahkan sebanyak kira-kira 800 anak tertular kemarin. Kita sungguh-sungguh prihatin atas hal itu. Mengapa demikian? Oleh karena banyak anggota masyarakat kita yang tidak mematuhi anjuran pemerintah, yang menjaga fisik, harus menjarak fisik, memakai masker, dan menghindari kerumunan orang banyak. Nah, pemandangan ini banyak kita lihat di TV, yang menunjukkan bahwa masyarakat tetap tidak mengindahkan anjuran tersebut, baik menjelang Idul Fitri maupun sesudah, bahkan sekarang sampai hari ini. Dan mungkin keluarga kita juga demikian, dan saya harap tidak juga. Namun jumlah orang yang tertular baik di lingkup kota, provinsi maupun negara kita menunjukkan angka yang sedikit-sedikit naik, dan ini mengkhawatirkan kita. Bahkan di Korea Selatan sekarang ini pemerintah sudah mencoba untuk membuka sekolah, tapi pada waktu sekolah-sekolah dibuka, kantor-kantor dibuka, maka mereka tertular kembali melalui apa? Melalui komputer yang dipakai, melalui mouse yang digunakan, dan mereka tertular sehingga pemerintah menutup kembali sekolah. Nah, bagaimana cara kita menyikapi kejadian itu, saudara? Rasul Paulus mewanti-wanti Timotius agar menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dan dalam kesuciannya. Itu tadi dalam ayat 12. Nah, dalam anjuran ini Rasul Paulus menekankan bahwa Timotius harus setia melakukan kebenaran terlebih dahulu sebelum dia mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Karena melalui dirinya
Allah akan mengubah setiap orang yang digembalakannya. Rasul Paulus menekankan bahwa diri Timotius sendirilah yang pertama-tama wajib melakukan apa yang ingin dikehendaki terhadap orang lain, terutama jemaat. Melakukan hal yang sama, yaitu mengalami perubahan dalam hidup, dalam perkataan yang baik, dalam tingkah laku yang baik, melakukan kasih, setia kepada Tuhan, dan menjaga kesucian mereka. Saudara-saudara yang terkasih, perubahan dalam hidup itu sangat-sangat penting bagi kita untuk menjadi saksi dan teladan sebagai umat Allah, bahkan sebagai anak-anak Allah juga. Perubahan ini dapat kita lakukan secara bertahap, mulai dengan berlatih mengucapkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor, bukan mencaci maki, bukan sumpah serapah, bukan menyinggung perasaan orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, bertingkah laku yang baik, yaitu sopan, rendah hati, tidak menjadi batu sandungan, diterima oleh orang lain dengan sukacita. Dan yang ketiga, melakukan kasih terhadap sesama, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku, atau orang dalam tingkat sosial yang berbeda-beda, terhadap semua sesama. Dan yang keempat, setia kepada Tuhan, tidak mengalihkan hati dan pikiran kepada yang lain, lebih mempercayai yang lain daripada mempercayai Tuhan. Dan yang terakhir, menjaga kesucian. Mungkin ini yang paling sulit, tapi selama kita mendengar, membaca firman Tuhan, hal menjaga kesucian menjadi hal yang tidak sukar. Apabila kita mengubah, mengembangkan hidup kita seperti ini, maka lingkungan kita pun akan berubah, akan berdampak terhadap lingkungan. Nah, hal ini juga berlaku bagi kita semua, saudara-saudara, agar dalam situasi pandemi yang sulit ini, kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita, mengubah cara hidup mereka, sehingga tidak terjangkit virus yang mematikan ini. Dan cara memakai sikap yang dianjurkan oleh Rasul Paulus, yaitu melakukan diri sendiri lebih dahulu, baru ke orang lain, dan baru kepada orang lain. Apakah sulit? Mungkin sulit ya. Nah, saya pernah membaca Uskup Anglikan di Westminster Abbey pada tahun 1100. Dalam puisinya pernah ditulis tentang seorang pria yang ingin mengubah dunia. Beliau menulis demikian: ketika aku muda, aku ingin mengubah seluruh dunia. Lalu aku sadari betapa sulit mengubah seluruh dunia ini. Maka aku putuskan untuk mengubah bangsaku saja. Ketika aku sadari bahwa aku tidak bisa mengubah bangsaku, dan aku mulai merubah masyarakat di kotaku. Namun ketika aku semakin tua, aku sadari tidak mudah mengubah masyarakat di kotaku. Maka aku mulai mengubah keluargaku. Kini aku semakin renta. Aku pun tidak bisa mengubah hidupku, mengubah keluargaku apalagi. Ternyata aku sadari bahwa satu-satunya yang bisa aku ubah adalah diriku sendiri. Tiba-tiba aku tersadarkan bahwa bisa saja aku mengubah diriku, kapan saja aku bisa mengubah diriku sejak dulu. Maka aku pasti bisa mengubah keluargaku dan kotaku. Pada akhirnya aku akan mengubah bangsaku, dan aku pun bisa mengubah seluruh dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sayang sekali bahwa seringkali kita ingin mengubah orang lain, berubah lebih dahulu daripada kita. Namun kita sendiri tidak mau berubah. Kita ingin keluarga kita rajin membaca firman dan berdoa, sementara kita sendiri jarang melakukannya. Kita ingin suami atau istri kita lebih sadar dan lebih sabar terhadap satu sama lain, tapi kita sendiri tidak bisa mengendalikan diri. Ketahuilah, cara yang terbaik untuk mengubah orang lain
yaitu dengan cara mengubah diri sendiri lebih dahulu. Itulah kuncinya. Hari ini, apakah Anda ingin melihat anggota keluarga, teman atau rekan kerja Anda mengalami perubahan ke arah yang lebih baik? Tidak ada cara lain yang paling ampuh selain memulainya sendiri dari kita sendiri. Itulah cara pengembangan diri kita yang benar. Mari kita merefleksi diri kita dalam dua hal. Yang pertama, hal apa yang perlu pertama kali Anda lakukan jika Anda ingin orang lain mengalami perubahan dalam hidup mereka? Dan yang kedua, langkah dan komitmen apa yang akan Anda lakukan untuk mengubah diri Anda menjadi lebih baik? Saudara yang terkasih, sebagai penutup, agar Tuhan menolong kita, mari kita berdoa demikian. Bapa dalam surga, aku rindu untuk mengubah hidupku menjadi manusia yang lebih baik, dan rindu melihat keluargaku, rekan kerjaku, dan orang-orang yang kutemui mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Mampukan aku ya Tuhan, untuk menjadi teladan dan terang bagi mereka. Ya Roh Kudus, pimpinlah setiap perkataan dan tindakan yang aku ambil setiap hari. Sadarkanlah masyarakatku dan bangsaku untuk percaya pada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan mematuhi anjuran pemerintah agar mereka terhindar dari penularan COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini hikmat yang kita peroleh berasal dari Mahatma Gandhi yang saya kutip demikian. Suatu ketika dia mengatakan, "If you want to change the world, start with yourself." Jika engkau ingin mengubah dunia, mulailah dari dirimu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selalu serta dan melihat
Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur bahwa Tuhan pada hari ini memberikan kami peringatan bahwa kami harus berubah. Diri kami harus berubah ke arah yang lebih baik. Bapa, oleh karena itu, kalau kami mengubah diri kami menjadi lebih baik, pasti keluarga kami, masyarakat kami, di lingkungan kami, dan bahkan bangsa kami akan berubah lebih baik. Jika satu persatu warga negara Indonesia menjadi lebih baik, maka bangsa ini seperti Tuhan kehendaki menjadi bangsa yang lebih baik. Bapa, kami juga berdoa bahwa sampai hari ini penyebaran virus COVID-19 masih saja berlangsung. Bapa, kami mohon kiranya Tuhan mengingatkan pada bangsa kami, setiap orang, untuk menjaga jarak dengan yang lain dan tidak mendatangi kerumunan orang banyak, serta membersihkan diri dengan sering mencuci tangan mereka. Dengan demikian, maka bangsa kami akan tidak lagi mengalami terjangkitnya virus ini, Bapak. Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja kami, warga jemaat GKMI Salatiga. Bapak, tililah mereka satu persatu. Yang sakit kiranya Tuhan jamah tangan-Mu yang penuh kuasa itu, sehingga mereka merasakan nyaman dalam tubuhnya dan bahkan kesembuhan. Yang mengalami kekurangan kiranya Tuhan tilik mereka juga, sehingga Tuhan memberikan berkat yang seperti Tuhan kehendaki untuk mereka. Dan biarlah mereka percaya bahwa Tuhan tetap memelihara mereka. Bapa, kami berdoa untuk saudara kami yang di GKMI Salatiga yang sakit. Kiranya Tuhan juga menilik mereka satu persatu, Bapa, sehingga mereka merasa memuji Tuhan oleh karena kesembuhan yang mereka alami. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam minggu-minggu ini, bahkan bulan-bulan ini, mengalami suatu penurunan income mereka. Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan alternatif kepada mereka, supaya mereka tetap bisa bekerja dan memperoleh penghasilan. Bapak, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang ada di cabang Sumberjo, di Cukilan, dan di Janggelengan. Tolonglah mereka, Bapak. Mungkin mereka tidak mengalami sesulit yang dialami oleh kami di kota ini. Tapi kami mohon berkat bagi mereka, kesetiaan kepada Tuhan Yesus bagi mereka semua. Bapak, kami berdoa untuk Mas Darsono dan Antonius, kiranya Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan tetap menaruh panggilan yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka untuk memelihara jemaat. Berkati jemaat di Sumber, di Cukilan, dan di Janggelengan. Biarlah mereka tetap percaya pada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk juga Ibu Endang dan Bapak Paulus sekeluarga. Kiranya Tuhan berkati mereka, tetap Tuhan tolong mereka dalam pelayanan setiap hari. Bahkan setiap saat mereka mendoakan kami semua sebagai anggota jemaat. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan pada mereka. Bapak, terima kasih. Kami mohon Bapak, hari ini Tuhan mampukan kami untuk mengalami perubahan dalam hidup kami menjadi yang lebih baik seperti dikehendaki oleh firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pemimpin-pemimpin kami baik di Kota Salatiga, di Jawa Tengah, di semua provinsi, bahkan kepala negara kami, wakilnya, semua DPRD juga. Tuhan berkati mereka, Bapak. Kiranya Indonesia akan mengalami perubahan yang lebih baik. Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.